Baik, perkenalkan, nama saya Ki Katrin Trisyana Wardani. Di sini saya sebagai konselor Anda untuk membantu dan mendengarkan permasalahan yang Anda rasakan. Gitu. Baik, boleh diperkenalkan dengan siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rahma Salma Salsabila, berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Saya berdomisili di Jombang. Baik, jadi sebelumnya terima kasih karena Mbak Rahma sudah mau bisa meluangkan waktunya untuk menghubungi saya dan mungkin akan berbagi cerita kepada saya. Baik, perasaan yang dirasakan oleh Mbak Rahma akhir-akhir ini tuh bagaimana ya? Apakah capek atau banyak senengnya atau mungkin merasa juga sedih atau marah? Mungkin lebih ke sebenarnya karena mungkin ke aktivitasnya juga banyak, tapi dari aktivitas itu juga ada senangnya juga. Baik, yang paling menonjol yang Mbak Rahma rasakan tuh yang bagian apanya? Mungkin kayak capek ini ya, capek, terus ada beberapa hal kayak merasa nggak dihargai atau bagaimana gitu. Baik, nah karena Mbak Rahma sudah berbicara dengan saya, Mbak Rahma bisa menceritakan yang Mbak Rahma alami akhir-akhir ini, atau mungkin Mbak Rahma mengalami suatu masalah yang Mbak Rahma susah cerita ke orang, mungkin hanya orang-orang yang tertentu yang Mbak Rahma ceritakan cerita tersebut. Nah, Mbak Rahma bisa ceritakan kepada saya sekarang. Baik, ada beberapa hal yang bikin saya itu ke-trigger sampai sekarang gitu Mbak. Jadi dulu waktu masih SD ya, itu teman-teman saya itu kayak banyak yang mungkin niatnya bercanda, tapi sampai sekarang itu ke bawah gitu loh. Kayak dulu itu ada beberapa sing sampai membuat julukan kayak nama yang nggak pantas gitu buat saya. Sampai sekarang saya tuh kalau bersosialisasi sama teman-teman saya itu merasa kayak ada batasan gitu, karena takut terlalu bercanda, terus akhirnya mereka mengolok-olok saya gitu. Nah, pada saat itu yang Mbak Rahma rasakan itu apa? Perasaan Mbak Rahma marah atau sedih atau kecewa? Marah sama malu jadinya. Marah sama malu. Yang buat Mbak Rahma marah banget itu yang bagian waktu kejadian yang mana? Kejadian yang mereka ngolok-ngolok saya pakai nama buatan mereka. Terus nama itu tuh jatuhnya kayak mengolok-ngolok fisik gitu loh. Setelah kejadian itu, Mbak Rahma masih, kalau misalnya mereka ngajak ngobrol atau intinya komunikasi lah, Mbak Rahma menanggapinya itu masih dengan cara baik atau sudah merasa berbeda? Udah merasa berbeda sih. Selama ini mereka buat kayak kumpul-kumpul gitu, saya juga selalu menghindar dan dari awal itu saya takut itu kok nggak.
Tapi sebelumnya apa mereka berteman baik atau hanya teman satu kelas aja? Hanya hanya teman satu kelas aja sih. Jadi nggak akrab ya? Ya nggak, tapi hampir semua kayak setuju akan julukan itu gitu. Kan Mbak Rahma tadi bilangnya hampir semua satu kelas kan setuju dengan julukan itu. Nah, dari semua yang ikut mengajak Mbak Rahma dengan julukan itu, apa masih ada teman yang mungkin masih di pihak Mbak Rahma, jadi kayak dia itu nggak ikut-ikut untuk memakai julukan itu kepada Mbak Rahma? Ada cuman karena saya udah ketrigger merasa kalau muka itu ya bagian satu kelas itu kan masuk saya, jadi kayak saya juga menjauhi itu gitu, walaupun saya tahu dia juga nggak salah. Berarti ketika itu Mbak Rahma tidak punya teman dekat ya? Ya benar. Nah, ketika Mbak Rahma tidak memiliki teman dekat pada saat itu, yang Mbak Rahma lakukan tuh apa agar kayak mungkin masih bisa bertahan di lingkungan tersebut? Nah, sebenarnya pas kejadian itu tuh saya punya teman dekat, cuman dia itu pas kejadian itu tuh kayak kebetulan kayak lagi ada suatu hal kayak terjadi teman dekat lah. Jadi dari situ Mbak Rahma juga nge-cut off orang tersebut? Iya. Nah, pada saat kejadian itu orang tua Mbak Rahma tahu nggak kayak Mbak Rahma mengalami hal tersebut di sekolahan? Mungkin tahu, tapi mereka kayak berpendapat kayak agak itu sama gitu. Jadi orang tua saya tuh nggak menganggap itu hal yang serius gitu. Soalnya dikiranya ya cuma buat bahan ejekan sesama teman kayak gitu. Padahal ya itu menurut saya ya lumayan serius sih. Soalnya bahkan sekarang itu masih kebawa gitu loh. Tapi pernah cerita nggak ke orang tua? Ya pernah, terus tanggapannya ya gitu kayak malah pasti kayak cuma bahan ejekan antar teman gitu. Terus Kayak di saat itu respon Mbak Rahma gimana? ya kecewa sih, kecewa kok nggak ada yang mendukung saya, apa saya yang terlalu sensitif. Kecewa karena nggak ada yang ngertiin perasaan Mbak Rahma ya? Iya. Nah, itu kan kejadiannya ketika Mbak Rahma masih SD. Nah, sekarang Mbak Rahma masih ingat nggak siapa aja orang-orang tersebut? Masih sih, masih. Masih ingat semuanya? Iya, masih.
Nah, Iya. itu kejadiannya itu waktu Mbak Rahma kelas berapa? Kelas 6 Kelas 6. mau lulus. Oh, mau lulus. Nah, sampai mungkin reda atau maksudnya keadaannya tuh mendingan itu sampai kapan? Sampai titik-titik mau lulus atau nggak ada sama sekali? Mau lulus itu malah ya nggak puncaknya sih, ya ada meredanya gitu. Tapi kayak balik lagi gitu ya? Ya, waktu balik laginya itu ternyata mereka nggak melupakan bahan ejekan itu. Waktu reuni yang pertama, reuni kedua itu kayak mereka tetap ingat gitu loh. Berarti kan mereka nggak melupakannya Iya. dan nggak merasa bersalah juga gitu. Nah, waktu reuni itu Mbak Rahma kan datang. Nah, pasti kan Mbak Rahma maksudnya nggak sendiri kan di sana. Nah, Mbak Rahma itu waktu saat itu tuh lebih dekat sama siapa? Nah, kebetulan setelah lulus itu saya balikan lagi sama teman dekat saya itu. Jadi saya uang itu selalu sama dia gitu kan. Berarti ketika baikannya itu ketika udah lulus ya, Mbak Rahma sama teman dekatnya. Iya. Terus Mbak Rahma pernah nanyain nggak ke temen deket Mbak Rahma tentang hal itu tadi? Mungkin mereka semua nggak pernah tahu alasan kenapa saya memutuskan untuk nggak pernah datang waktu reuni karena hal itu. Karena saya nggak pernah bilang. Berarti Mbak Rahma nggak pernah bilang ya sebelumnya tentang kayak perasaan Mbak Rahma yang kecewa, sedih juga. Iya, nggak pernah. Tapi Mbak Rahma pernah nanya nggak ke mereka kenapa sih mereka kayak gitu ke Mbak Rahma gitu? Enggak. Saya berasumsi sendiri mungkin mereka bercanda sama saya. Oke. Berarti saat kelas 6 itu Mbak Rahma pernah merasa sendiri ya, kayak nggak ada yang membela atau merasakan di posisi Mbak Rahma. Iya. Terus kalau boleh tahu, Mbak Rahma tadi kan bilang kalau sudah baikan sama teman baiknya yang dulu. Nah, hal yang membuat kalian baikan itu apa awalnya? Karena kan dulu bertengkarnya kan nggak ada hubungannya sama ini kan. Ya. Jadi tuh baikan itu karena mau menghadiri reuni sih, kayak tiba-tiba kayak tanya kayak kamu ikut reuni enggak, terus akhirnya ya berbaikan. Sebenarnya berbaikannya nggak ada kata maaf atau apa gitu, nggak ada, tiba-tiba komunikasi lagi gitu. Oh, tapi Mbak Rahma sudah menerimanya ya, maksudnya kayak nggak bilang maaf sih atau gimana atau nanyain hal yang sebelumnya udah terjadi? Enggak. Soalnya mungkin saat itu yang lebih ingat di saya itu kejadian teman-teman saya yang mengolok-olok saya itu. Jadi kayak masalah sama dia itu sebenarnya nggak seberapa gitu. Oh, berarti intinya tuh nggak lebih parah dari yang kejadian selanjutnya gitu ya? Iya. Nah, menurut Mbak Rahma,
seseorang yang ada di hidup, maksudnya tuh seseorang itu kayak berpengaruh nggak sih buat Mbak Rahma? Kayak misalnya harus ada teman gini, mungkin untuk buat cerita atau apa. Nah itu bagi Mbak Rahma kayak berpengaruh di hidup Mbak Rahma nggak? Sebenarnya enggak sih, karena saat kejadian itu saya pun sendiri gitu loh, jadi kayak kebawa sampai sekarang, kayak nggak terlalu mengandalkan orang lain buat saya mau bercerita ke ini ke itu, ya udah, kayak kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi intinya Mbak Rahma kayak menerima ya, maksudnya kalau misalnya ada yang mau dekat sama Mbak Rahma juga ayo, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu ya. Iya, iya. Nah Mbak Rahma kan sekarang sudah kuliah. Nah Mbak Rahma ada nggak kayak misalnya kejadian atau situasi yang mungkin mengingatkan Mbak Rahma sama kejadian yang lama? Kalau mengingatkan ke kejadian yang lama itu, karena saya selama ini, karena kejadian itu selama ini buat saya kayak jadi sedikit memberi batasan gitu sama orang-orang di sekitar saya, jadi hampir belum ada hal yang buat saya keinget ke situ lagi gitu. Berarti Mbak Rahma setelah kejadian tersebut tuh Mbak Rahma kayak menutup diri ya? Iya. Tapi Mbak Rahma pernah nggak nyoba kayak terbuka lagi kayak sebelumnya gitu? Iya pernah, dan mungkin sering ya, Tapi kayak mencoba untuk terbuka, tapi nanti balik ke situ lagi gitu, karena mungkin saya nanti ngerasa kayak kalau terlalu dekat nanti nggak ada batasan gitu. takutnya seenaknya gitu ya sama Mbak Rahma. Iya gitu. Mbak Rahma pernah nggak kayak nanyain kayak di pandangan teman Mbak Rahma itu kayak gimana sih? Enggak. karena saya nggak pernah siap kalau suatu saat ada yang bilang tentang keburukan saya gitu. Jadi saya nggak pernah tanya. Jadi Mbak Rahma memilih untuk nggak tahu apa-apa ya tentang pandangan teman Mbak Rahma ke Mbak Rahma. Iya. Terus cara ngatasinnya waktu itu Mbak Rahma itu gimana? Cuma diem aja atau coba kayak berontak atau gimana? Waktu masalah itu ya. Ya. Saya diem aja. Mencoba untuk bicara sama orang tua juga dikiranya ya cuma bercanda. Jadi ya udah diem aja. Tapi pernah bilang nggak ke gurunya Mbak Rahma? Enggak. Mencoba cerita juga nggak pernah? Kalau coba cerita itu udah kayak waktu baru kuliah waktu SMA itu baru berani cerita sejujurnya ke orang tua sih. Terus tanggapan orang tua Mbak Rahma gimana? Mungkin ya sama kayak dulu. Nggak ada bedanya ya? Kayak iya, itu yang buat saya kayak ya udah, berarti kalau aku menutup diri ini udah bener gitu loh, kayak berarti aku aja yang terlalu sensitif gitu. Okay. Nah dari pengalaman Mbak Rahma
yang Mbak Rahma pelajari tentang kejadian itu apa? Dari pengalaman itu. Maaf Mbak Ki, diulang, putus-putus. Nah, dari pengalaman kamu yang waktu SD itu, kamu dapat pelajaran tentang apa kayak dalam pertemanan? Dari pengalaman itu ya, saya kayak belajar kalau berteman itu jangan terlalu dekat lah, sampai nggak ada batasan. Karena kayak sekuat-kuatnya hati ya, kalau namanya juga hati ya Mbak ya, kalau kena dikit itu pengaruh gitu. Iya. Contohnya sampai saat ini saya gitu. Berarti di Mbak Rahma itu ada efek sampingnya ya? Nah, kalau misalnya Mbak Rahma mengulang kejadian tersebut waktu masih SD, Mbak Rahma kalau misalnya bisa ngelawan, Mbak Rahma pengen gimana? Jadi kalau saya pulang waktu itu, kejadian waktu itu, saya mungkin bakal ambil sikap lebih tegas, kayak lebih ke menjaga batasan aja. Karena saya nggak bisa mengubah pandangan orang tentang saya, jadi saya mau buat batasan gitu, biar orang nggak seenaknya membicarakan hal itu gitu. Nah, menurut Mbak Rahma itu masih ada nggak sih kayak teman baik itu yang benar-benar baik? Ada sendiri. Ya banyak ya orang baik gitu ya. Cuma saya itu waktu kejadian itu kan benar-benar sendiri ya. Iya. Jadi saya ngerasa nggak ngaruh juga, gimana ya? Kayak gimana ya jelasinnya? Nggak apa-apa, senyamannya. Coba diulang. Tapi karena saya selama ini menjaga batasan ya, jadi kayak ya semuanya jadi sama gitu. Saya nggak bisa ngecap dia itu orang baik karena selama ini udah batasannya gitu. Jadi Mbak Rahma nggak bisa kayak ngelihat benar-benar baik karena ada batasan itu ya? Iya. Terus cara Mbak Rahma selama ini kayak ngebangun hubungan yang baik sama teman-teman Mbak Rahma itu gimana? Dengan kayak hubungan gimana? Kalau dia baik ya saya baik. Saya memberi yang sama seperti yang dia beri gitu. Contohnya misalnya seperti apa? Contoh kayak andai kayak saya butuh pertolongan gitu kan. Nah terus teman-teman saya itu nolongin saya gitu. Nah saya tuh bakal kayak oke, jadi saya bakal jadi teman yang kalau dia butuh saya juga bakal nolongin gitu. Oke. Jadi kayak sama-sama ngasih feedback ya? Ya feedback. Baik, setelah Mbak Rahma menceritakan semua yang Mbak Rahma alami tadi, sekarang masuk dalam teknik kursi kosong, yang dimana saya ingin Mbak Rahma membayangkan sebuah kursi kosong, dan di situ ada orang yang mungkin terlibat dalam masalah yang Mbak Rahma alami tadi. Kemudian saya ingin Mbak Rahma meluapkan semua emosi atau apa yang ingin Mbak Rahma padakan kepada orang tersebut.
Saya ingin bicara sama sahabat saya yang waktu kejadian itu lagi bertengkar sama saya. Jadi dia nggak ada di sisi saya waktu kejadian itu ya. Intinya saya mau bilang ke dia kalau dia nggak salah, tapi saya ikut kecewa gitu sama dia. Soalnya walaupun kita lagi ada masalah, tapi kamu tahu kalau saya kena masalah berat, kamu ya diam aja gitu. Itu yang membuat saya kayak ke-trigger sampai sekarang tentang pertemanan dan nggak benar-benar punya sahabat, karena saya merasa kayak kamu sebagai sahabat saya itu malah menghilang gitu. Terus tapi saya nggak nyalahin kamu ya, karena ada yang lebih berat dari masalah kita gitu, dari kayak bahan ejekan itu kan. Jadi saya mau bilang ke kamu kalau kamu juga nggak salah, saya udah maafin kamu, tapi kita nggak bisa kayak sahabat kayak dulu lagi. Soalnya sekarang saya udah punya banyak batasan yang saya buat sendiri untuk orang lain. Jadi kayak banyak kriteria untuk jadi sahabat saya lagi itu malah lebih banyak lagi syaratnya gitu. Itu aja sih. Sudah? Terus sebenarnya kayak kamu tuh udah notice kalau aku menghindar, tapi kok juga menghindar gitu loh, kayak gimana ya. Kan waktu reuni ketiga, kan reuni pertama sama kedua aku ikut karena kamu sebagai sahabatku ya. Tapi di reuni ketiga aku udah notice kalau orang-orang tetap mengolok-olok aku gitu loh, dan kamu nggak notice gitu, kayak gitu. Terus kan saya nggak ikut reuni lama ya, maksudnya kayak udah nggak ikut reuni setelah reuni kedua itu, karena ternyata saya notice mereka masih tetap mempermasalahkan hal itu kan, maksudnya kayak tetap mengolok-olok saya dengan ejekan itu kan. Nah terus karena saya udah nggak ikut reuni lama, saya dianggap sombong, dan kamu sebagai saya setuju akan hal itu. Nah kecewa sih, karena ternyata kamu nggak benar-benar tahu saya, dan saya juga kecewa ke diri sendiri karena nggak benar-benar menceritakan ke kamu tentang hal itu. Tapi buat saat ini ya cukup itu aja sih. Baik, setelah melakukan teknik kursi kosong tersebut, yang Mbak Rahma rasain itu apa? Sedikit lebih lega atau bagaimana? Sedikit lebih lega ya, soalnya itu unek-unek saya sama ini buat sahabat saya itu yang selama ini belum bisa saya sampaikan. Oke. Baik, nah sekarang setelah tadi Mbak Rahma melakukan teknik kursi kosong, sekarang kita masuk di tahapan forgiveness atau permaafan. Nah, jadi Mbak Rahma bayangin Mbak Rahma itu sekarang ada di situasi ketika Mbak Rahma mengalami masalah tersebut. Terus
saya ingin Mbak Rahma menenangkan diri, terus dan memikirkan apakah Mbak Rahma itu bisa nggak memaafkan semua kejadian yang udah Mbak Rahma alami pada saat itu. Mbak Ki tanya. Langsung ya. Iya. Maaf. Ya. Kalau disuruh memaafkan, jujur sebenarnya belum bisa 100% gitu. Jadi kayak sekarang lagi proses, mungkin seiring bertambahnya waktu ya. Soalnya karena kejadian itu nge-trigger saya sampai membuat saya sampai detik itu tetap membuat perasaan ke orang-orang lain karena kejadian itu. Saya merasa kayak rugi banget gitu. Banyak pengalaman yang saya tinggalkan karena saya membuat batasan itu. Jadi kayak sebenarnya nggak menyalahkan yang gimana, cuma karena kejadian itu membuat saya jadi seperti ini tuh kayak agak sulit untuk memaafkan. Tapi masih proses sih sebenarnya, kayak masih proses ke ya udah, kayak itu udah masa lalu kayak gitu. Itu juga saya juga nggak ada kayak nggak ada usaha untuk menjelaskan ke orang-orang, dan kalau menjelaskan pun udah jadi masa lalu gitu, kayak udah berlalu, kayak dari SD ke kuliah itu udah jauh gitu ya gitu. Jadi kalau ditanya bisa memaafkan atau enggak, bisa, tapi ya sekarang masih proses. Berarti Mbak Rahma masih belum bisa memaafkan sepenuhnya ya, karena masih terbayang-bayang hal tersebut, dan masalah itu juga yang buat Mbak Rahma ke-trigger sampai saat ini. Ya. Baik, sekarang kita lanjutin dengan teknik EFT. Jadi saya mau Mbak Rahma menutup mata sebentar, terus membayangkan sebuah tempat yang membuat Mbak Rahma itu merasa aman, damai, terus nyaman. Mungkin misalnya kayak pantai, taman, atau tempat-tempat yang membuat Mbak Rahma itu merasa tenang. Ya. Tuh. Nah, kalau boleh tahu Mbak Rahma membayangkan yang apa? Bagaimana? Pantai. Ada di pantai gitu ya. Ya. Sekarang saya ingin Mbak Rahma membayangkan ketika Mbak Rahma berada di pantai tersebut, Mbak Rahma menatap ke langit dan berkata seperti, mulai hari ini aku memilih untuk menerima dan percaya pada proses kehidupanku, proses semua, mungkin dalam masalah pertemanan atau apapun. Mulai hari ini saya mau menerima semua proses kehidupan saya, dari mulai memaafkan mereka yang membuat saya jadi seperti ini. Sudah? Nah, setelah kamu berbicara seperti itu, apa yang kamu rasain sekarang? Mulai kayak
lebih lega gitu. Oke. Apalagi? Merasa enteng atau gimana? Masih ada yang Iya, mengganjal? Merasa lebih enteng, tapi ya tetap masih ada yang mengganjal karena ya itu belum bisa Nah, gitu. ya. Baik, setelah saya mendengarkan semua yang Mbak Rahma alami, Mbak Rahma ceritakan tadi, saya yakin kalau Mbak Rahma itu bisa melakukan dan melewati semuanya dengan baik, dan mungkin juga Mbak Rahma bisa melakukan proses pemaafan itu dengan baik, dengan secara perlahan. Saya percaya kalau Mbak Rahma bisa melakukan itu semua. Baik, mungkin untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menjalani proses ini dengan terbuka. Mbak Rahma juga sudah melakukan perjalanan emosional yang cukup baik ya hari ini, dan menghadapi diri sendiri dengan memaafkan sampai menemukan ketenangan yang Mbak Rahma rasakan saat ini. Untuk selanjutnya, kalau misalnya Mbak Rahma mungkin ada sesuatu atau masalah yang ingin diceritakan kepada saya, Mbak Rahma bisa menghubungi saya, dan nanti kita bisa atur jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Rahma sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih kembali, Mbak. Sama-sama. Baik, saya akhiri dulu ya hari ini.